pemanfaatan dari barang bekas. Bukan hanya pemanfaatan sebagai media pembelajaran, maka dengan menggunakan barang bekas juga berarti kita berusaha untuk menjaga lingkungan kita tetap bersih. Karena seperti kita ketahui, barang bekas dari bahan botol terutama itu menjadi penyumbang sampah terbanyak di negara kita. Nah, di sini saya akan menggunakan berbagai macam botol untuk kegiatan media pembelajaran. Bagaimana kita mencapai pembelajaran dengan media yang sangat sederhana. Di sini kita gunakan cari botol yang bisa terlihat di bagian belakangnya, di bagian bawah botol ini bisa kita gunakan sebagai media untuk bahan belajar sablon atau cat. Nah, di sini bisa terlihat berbentuk pada bagian bawah botol berbentuk bunga, maka ini bisa dijadikan media untuk menggambar bunga. Dan tentu saja di sini kita dengan menggunakan pewarna. Nah, pewarna yang kita gunakan juga harus pewarna yang aman untuk anak. Di sini kita harus menggunakan pewarna makanan supaya ketika digunakan ini akan aman bagi anak. Ini salah satu contohnya media yang digunakan botol ini untuk membuat lukisan bunga dalam bentuk sablon. Selain daripada penggunaan untuk bahan seni, maka ini botol ini kita bisa juga gunakan untuk menstimulasi pembelajaran kognitif atau pelajaran berhitung anak. Bagaimana caranya? Nah, di sini contoh saya sudah membuat botol bekas. Kita gunting, kita rapihkan, kita tempelkan angka-angka dengan lapisan kertas lipat yang berwarna-warni supaya menarik bagi anak. Seperti ini contohnya. Kita menyusun beberapa botol. Nah, di bagian lain kita siapkan juga print angka-angka. Nanti anak akan mencari atau mencocokkan angka yang tertera di lembar print ini dengan angka yang tertera pada botol. Kita akan mencocokkan angka, mengenal angka dengan mencocokkan. Bisa juga caranya langsung acak di sini ataupun dengan cara mengambil sambil berlari atau bermain lebih cepat dengan teman, itu akan lebih mengasihkan untuk anak-anak. Nah, bagaimana caranya mencocokkan ini? Nanti kita bisa tahu kalau ini cocok atau tidak. Maka kita juga memerlukan satu bantuan alat lain, yaitu di sini saya gunakan penjepit pakaian. Nah, penjepit pakaian ini juga bisa digunakan untuk sebagai media pembelajaran. Di sini contoh, saya sudah memiliki angka 22, maka saya cari angka 22. Di sini kita jepit, simpan di sini. Apakah angka ini betul-betul angka yang sesuai dengan yang dikehendaki pada pada botol? Nah, ini sudah cocok. Kemudian cari yang lain. Di sini saya menemukan angka 23. Oke. Nah, ini seperti ini. Boleh diacak dan lakukan sampai selesai. Menguji beberapa angka dari mulai angka satuan hingga puluhan. Oke, ini dipakai untuk pembelajaran kognitif. Kemudian selain itu juga botol-botol ini bisa digunakan untuk menstimulasi kegiatan motorik. Bagaimana? Botol-botol bekas ini setelah dibersihkan, kita bisa gunakan ini sebagai permainan bowling. Seperti pada permainan olahraga bowling, ini kita susun secara berbaris, kemudian kita gunakan bola plastik untuk menjatuhkan banyak botol yang disediakan. Kita lihat bagaimana botol-botol itu bisa menjadi media sebagai tempat bermain atau sarana untuk bermain anak, untuk sebagai pengaman juga bisa. Nah, di sini ataupun sebagai pembelajaran motorik. Nah, di sini kita gunakan bola plastik, kemudian susun botol-botol di sebelah yang lebih jauh dengan jarak yang cukup jauh. Nanti kita gelindingkan bola ini, berapa banyak botol yang bisa terjatuh, berapa kuat kita untuk membuat botol-botol itu terjatuh. Nah, seperti itu. Oke, teman-teman, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.